Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin, muslimat, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama mengkaji kitab Muqarrar At-Tauhid, Kitab Ta'lim Linnasyi'ah wal Mubtadi'in. Jadi ini panduan tauhid ya untuk kita yang ingin mempelajari tentang tauhid. Maka kitab ini insyaallah sangat bagus sekali untuk menjadi dasar bagi kita ya mengenal tentang tauhid. Kitab ini dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Alu Abdul Latif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi beliau atas karyanya ini dan menjadikan karya ini sebagai karya yang bermanfaat ya, untuk umat Islam. Kita baca terlebih dahulu muqaddimah atau pembukaan dari beliau. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, kemudian disusul dengan ungkapan sholawat dan salam untuk Nabi yang mulia dan Rasul yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga beliau, para sahabat seluruhnya. Amma ba'd, fahadha muqarrar at-tauhid lil marhalah al-uliyah. Ini adalah buku tauhid untuk jenjang pemula. Wa qad ru'iya fihi aradu ahami masaili tauhid ma'al ijaz. Di dalamnya terdapat pemaparan masalah-masalah tauhid secara ringkas. Wuduhil ibarah bima yunasibu tilkal marhalah. Tapi ya ibarat-ibaratnya itu sangat terang, sangat jelas sesuai dengan jenjang yang menjadi tujuan ya dari penulisan kitab ini, yaitu jenjang pemula. Waqad hawa jumlatan minal adillah ala masaili at-tauhid ma husnil arad wa tartibi al-ma'lumat, dan ya terdapat di dalamnya dalil-dalil ya, jadi beliau menyertakan dalil-dalil ya yang berkaitan dengan masalah-masalah tauhid bersama dengan pemaparan yang sangat baik, sangat bagus dari beliau, dan juga secara terperinci ya, secara tersusun rapih maklumat, pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya. Jadi beliau menyusun dari hal yang paling penting sampai seterusnya. Ya, dimulai dari hal yang paling penting. Wa isyara ila ba'di al-jawanib at-tarbawiyah wa sulukiyah litilka al-maddah. Dan juga terdapat isyarat sebagian sisi ya, pendidikan dan juga akhlak di dalam kitab ini.
Wa hadzal muqarrar yasluh tadrisuhu lin-nasyi'ah an-natiqin bi ghairi al-lughah al-arabiyyah. Di buku ini, ya kitab ini cocok dipelajari untuk orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Artinya cocok untuk siapa saja, ya, meskipun bukan dari orang Arab yang tidak berbahasa Arab. Kama yumkin ayan tafi bihi wa yastafid minhu an-nasyi'ah alladzina yatakallamu al-lugha al-arabiyyah. Dan juga insyaallah bermanfaat dan berfaedah untuk orang-orang yang berbahasa Arab, baik orang Arab maupun orang-orang non-Arab yang bisa bahasa Arab. Wa hadhihi ba'du at-tawjihat al-'ammah li mu'allim al-maddah nuriduha kama yali. Nah, kemudian beliau menyertakan atau menyebutkan tentang arahan-arahan secara umum ya untuk siapa saja yang menjadi guru atau pengajar ya yang mengajarkan kitab ini atau mengajarkan tentang tauhid. Beliau menyebutkan yang pertama yahtam biruhi at-tawjih wal bina at-tarbawi linufusi at-talam. Seorang guru, seorang pengajar hendaknya memperhatikan ruh ya di dalam memberikan pengajaran dan juga pendidikan kepada para murid. Jadi memperhatikan ruh, esensi ya, nilai tertinggi dari pendidikan yaitu keikhlasan, sehingga pengajaran dan pendidikan yang diberikan itu akan sampai juga kepada para murid. Kemudian antakuna hadhil mada hayya an tariqi tafa'ul al-muallim maha wa ta'siruhu 'ala talamid bihaitsu takunu al-mada sulukan ijabiyan fi hayatihim. Dan agar ya materi ini menjadi materi yang hidup. Ya. Jadi ada interaksi dan juga pengaruh yang diberikan oleh seorang pengajar, pendidik kepada murid-muridnya. Yang mana diharapkan pengajaran pendidikan itu menjadi praktek yang positif, menjadi akhlak yang baik di dalam kehidupan mereka. Kemudian berikutnya ayat surah al-muallim bi idhami al-amana al-mulqah ala atikihi fi tarbiyati jilin wahid. Dan seorang pengajar, seorang pendidik hendaknya merasa bahwa dia sedang mengemban amanah yang besar, amanah yang agung ya di atas pundaknya di dalam mendidik generasi muwahhid, generasi ahli tauhid. Kemudian ayat tahdir fadla mu'allimin nas ala khair umuman wa mu'allim at-tauhid alladhi huwa asraful ulum khususan. Dan seorang pengajar, seorang pendidik hendaknya dia menghadirkan ya di dalam hatinya bahwa dia sedang melakukan kegiatan yang sangat utama, yang sangat istimewa. Ya, bahwa seorang yang mengajarkan kebaikan untuk umat manusia, maka dia berada di dalam kebaikan dan keutamaan. Terlebih lagi yang diajarkan adalah perkara tauhid, maka tentu ini sangat mulia dan sangat lebih utama lagi, karena tauhid ini merupakan ilmu yang paling agung, yang paling utama, karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kemudian ayat-ni bitaysiri al-maddah wa tahbibiha ila nufusi at-talamid min khilali wuduhil ibarah kitabatan wa nutqan wa darbal amsal wa irada al-qisas. Dan juga ya memperhatikan bagi seorang pengajar, seorang pendidik ya kemudahan-kemudahan di dalam menyampaikan materi dan juga menjadikan ya murid-murid itu cinta dan senang terhadap materi-materi tauhid yang disampaikan kepada mereka. Nah, ini menjadi tugas penting ya, bagi seorang pendidik, seorang pengajar ya, memberi kemudahan dan menjadikan pelajaran atau materi yang dia berikan itu kepada murid-murid itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan bagi mereka. Melalui bagaimana cara menjelaskan, kemudian bagaimana cara menulis, kemudian juga membuat permisalan dan juga menghadirkan kisah-kisah yang berkaitan dengan tauhid. Hal ini insya Allah akan mendatangkan kegembiraan, kesenangan di hati para murid.
Kemudian ayakun al-mu'allim qudwah hasanah litulabihi fi suluki wa hayatihi. Dan hendaknya seorang pengajar, seorang pendidik menjadi qudwah hasanah, menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang bagus ya bagi murid-muridnya di dalam akhlaknya dan juga di dalam penampilannya. Maka ini juga harus menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid. Jadi jangan sampai seorang guru, seorang pengajar dia akhlaknya buruk, kemudian penampilannya tidak mencerminkan layaknya sebagai seorang pendidik, seorang guru, ya. Tidak menggambarkan kewibawaan sebagai seorang muallim, tidak mencerminkan keagungan, kewibawaan, ya, ilmu. Apalagi seorang pengajar, seorang pendidik agama, tauhid, apalagi, ya kan? Mengajarkan materi tauhid dan materi-materi agama yang lainnya. Makanya seorang guru agama dia menampakkan kewibawaan sebagai seorang mu'alim dan juga sebagai menampakkan kewibawaan ilmu yang diajarkannya. Wallaha as'alu ayyubarika fi juhudi al-amilina lil Islam wa ayyarzuqa al-jami' husnal qasdi wa ittiba'al haq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Dan Allah kepadanya lah ya, aku, kata penulis buku ini, memohon, meminta agar memberkahi segala usaha ya, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah SWT, itu agama Islam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rizki bagi semuanya, niat yang baik, ya, keikhlasan, dan juga keistiqomahan di dalam mengikuti jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan selawat dan salam Allah selalu menyertai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Nah, inilah pembukaan yang ditulis oleh beliau atau disampaikan oleh beliau di dalam kitabnya ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ana a'budu Rabbi, aku menyembah, aku beribadah kepada Rabbku. Ana uhibbu Rabbi, aku cinta kepada Rabbku. Rabbi Allah, Tuhanku, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya, tanya jawab di sini ya. Man rabbuka? Kalau ditanya siapa Rabbmu, Tuhanmu, maka jawablah Rabbi Allah, Tuhanku, Rabbku adalah Allah. Manil ladzi khalaqaka? Ya, siapa yang menciptakanmu? Allah alladzi khalaqani wa khalaqan nasa jami'a. Allah yang menciptakanku dan menciptakan seluruh manusia. Manil ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar? Siapa yang menciptakan malam, siang, matahari, bulan? Maka jawablah Allah alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah dialah yang menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Manil ladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha? Kalau ada pertanyaan, siapakah yang menciptakan bumi yang kita berjalan di atasnya? Maka jawablah Allah alladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini yang kita berjalan di atasnya. Manil ladzi khalaqal bihar wa ajral anhar? Siapa yang menciptakan lautan yang begitu luas dan siapa yang mengalirkan sungai-sungai? Maka jawablah Allah alladzi khalaqal bihar wa ajral anhar. Dialah Allah yang menciptakan lautan yang luas dan dialah Allah yang mengalirkan sungai-sungai. Manil ladzi yunazzilu al-matar minas sama? Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Allah alladzi yunazzilu al-matar minas sama. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit.
Manilladzi khalaqal asjar wa akhraja minha as-thimar. Siapa yang menciptakan pepohonan dan mengeluarkan darinya buah-buahan? Allah alladzi khalaqal asjar wa akhraja minha as-thimar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pohon-pohon, ya tumbuhan-tumbuhan yang kemudian darinya dikeluarkan buah-buahan. Allah akbar. Nah, ini harus menjadi keyakinan bagi kita semua, ya. Allah yang adalah Tuhanku, Allah adalah Rabbku, Allah yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh manusia, Allah yang menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan, Allah yang menciptakan bumi yang kita berjalan di atasnya, Allah yang menciptakan lautan yang luas dan juga yang mengalirkan sungai-sungai, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan dari semuanya itu buah-buahan. Ini harus terpatri di dalam hati kita, menjadi keyakinan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik, kemudahan untuk bisa selalu mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian menjadikan kita semakin dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah kepada Allah di atas ilmu yang benar. Demikian, terima kasih saudara-saudariku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat atas waktu dan kesempatannya dan perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.